Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi razaqna biqudumi Ramadan karim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa YouTube SMP IT Raudhatul Jannah Cilegon yang semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dalam Kultum Tren Ramadan 1444 Hijriah yang semoga bisa diambil hikmahnya dan manfaatnya hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Patut kita untuk sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita semua nikmat berkehidupan dan masih bisa menjalani Ramadan yang kesekian harinya dengan penuh semangat ibadah tentunya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa YouTube SMP Raudhatul Jannah Cilegon yang berbahagia, Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dalam satu riwayat disebutkan Syahrul Ramadan qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulannya membaca Al-Quran dan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Maka insya Allah saya akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Para pemirsa YouTube SMP Raudhatul Jannah, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tartil Al-Quran, atau dalam bahasa kita dalam tradisi Indonesia adalah tadarusan, tadarus Al-Quran. Banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran yang disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran, namun salah satunya secara umum disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi jika ada yang bertanya, Ibu, amalan apa sih yang paling utama ketika di bulan Ramadan? Nah, hadis tadi sudah disebutkan ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebagus-bagusnya, sekeren-kerennya, sebaik-baiknya amalan ataupun ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Lalu mengapa membaca Al-Quran ini menjadi ikon yang ada di bulan Ramadan? Yang pertama, karena membaca Al-Quran dalam setiap hurufnya itu bernilai 10 kebaikan. Disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan kebaikan itu dilipat gandakan 10. Jadi satu huruf bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu kita mendapatkan 10 kebaikan dikali 3 huruf tadi, berarti 30 kebaikan. 30 kebaikan tadi adalah nikmat yang ada di hidup kita. Bisa jadi yang pertama kita mendapatkan umur panjang. Kebaikan selanjutnya kita mendapatkan kesehatan. Yang selanjutnya kita mendapatkan keluarga yang harmonis. Yang selanjutnya kita mendapatkan rezeki yang barokah. Yang selanjutnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, bos yang baik. Pokoknya tentang kebaikan. Itu merupakan kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Maka
Makanya kalau kita hitung misalkan 3 huruf tadi, kita mendapatkan 30 kebaikan. Kalau kita hitung 30 kebaikan apa saja ya yang kita dapatkan, tidak akan kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung ya. Maka jangan sampai ada yang terlalu qanaah. Ya udahlah, saya bacanya cukup 1 huruf dapat 10 kebaikan. Jadi bacanya 1 huruf nun. Besoknya lagi 1 huruf qaf. Oke, besok lusa tambah 1 huruf deh, hamim. Lusanya lagi tambah 1 huruf atau beberapa huruf, kaf, ha, ya, ain, shad. Ya nggak gitu juga ya. Maksudnya Rasulullah itu memberi setiap huruf 10 kebaikan itu supaya lebih semangat mendapatkan pahala, sehingga kita lebih semangat lagi membaca Al-Quran ya. Karena apa? Apalagi di bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Maka untuk memperbanyak Al-Quran adalah suatu amalan yang paling utama. Imam Bukhari pun menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam Ramadan. Jadi 1 hari itu menghatamkan Al-Quran 2 kali. Ada juga Abdullah bin Mas'ud yang menghatamkan 3 hari sekali. Inginnya Abdullah bin Mas'ud itu menghatamkan Al-Quran sehari sekali, tapi Rasulullah menganjurkan untuk sisakan hari untuk mentadaburi Al-Quran. Jadi menghatamkan Al-Quran Abdullah ibnu Mas'ud ini 3 hari sekali. Jadi dalam sebulan 10 kali khatam Al-Quran. Nah, maka alhamdulillah di SMP IT Raudhatul Jannah Cilegon ini diberi waktu dan diberi wadah khususnya di bulan Ramadan untuk sama-sama membaca Al-Quran. Apalagi para siswa-siswinya, juga para guru-gurunya. Jadi sebelum belajar, sebelum mengajar itu 15 menit untuk membaca Al-Quran, dan sebelum pulangnya pun tadarus Al-Quran selama 20 menit ya. Selanjutnya, selain dari membaca Al-Quran kita mendapatkan kebaikan, Al-Quran itu menjadi sahabat, menjadi syafaat, menjadi penolong kita di yaumil akhir. Jadi dalam hadis disebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Nah, jadi kalau selain Rasulullah, ternyata Al-Quran pun menjadi syafaat bagi kita. Dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari di mana orang itu meninggalkan saudara-saudaranya. Bapak ibu meninggalkan anak-anaknya, pasangan meninggalkan pasangannya. Jadi pada hari itu saling sibuk urusannya masing-masing ya. Jadi selain dari syafaat Rasulullah, kita tuh akan mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran, menjadi penolong kita, menjadi teman kita nanti di yaumil akhir. Nah, lalu bagaimana jika ada yang belum lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata membaca Al-Qurannya? Di sini ada kabar gembira, apalagi di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ada yang khawatir ataupun pesimis ketika membaca Al-Qurannya masih terbata-bata. Apakah dosa ketika membaca Al-Quran itu terbata-bata? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajron." Jadi yang membaca Al-Quran terbata-bata dan menemukan kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala ya. Yang pertama, pahala ketika dia mau membaca Al-Quran,
Dan yang kedua, pahala ketika dia mendapatkan kesulitan dalam membaca Al-Quran namun terus berusaha untuk membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah sekali, Ramadan ini menjadi momentum kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, lebih bersahabat dengan Al-Quran. Jadi menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Oke, seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.